sudah membahas di minggu pertama terkait e-governance. Di minggu kedua kita sudah membahas terkait demokrasi dan hari ini kita akan membahas terkait wawasan Nusantara. Oke teman-teman, wawasan Nusantara adalah hal yang menjadi bagian dalam mata kuliah kewarganegaraan. Harapannya sebagai mahasiswa, kalian mampu mengetahui, memahami, mencintai negara kita, yaitu negara Indonesia. Apa itu wawasan Nusantara? Pandangan dari bangsa-bangsa yang tertutup oleh lautan. Indonesia adalah satu kesatuan dalam aspek geografi, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial. Adapun landasan wawasan Nusantara yaitu ada 5 pesan pokok yang terdapat dalam pembukaan Republik tahun 1945 pada akhirnya keempat, yaitu pertama, penghayatan dan hakikat kemakmuran bangsa. Yang kedua adalah kesepakatan akan cita-cita nasional. Kemudian pembuatan tekad untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional. Dan terakhir adalah kesepakatan tentang pencapaian tujuan nasional. Sehingga landasan wawasan Nusantara dari kelima ini adalah hal-hal yang sebagai dasar pemikiran wawasan Nusantara kita. Oke, teman-teman. Selanjutnya ada tujuan dan kebutuhan dari wawasan Nusantara itu adalah pertama, sebagai tujuannya yaitu menciptakan persatuan bangsa dan kesatuan. Kemudian mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional, sehingga harapannya sebagai mahasiswa jangan sampai tidak tahu bahwa kita punya wawasan Nusantara, sehingga harapannya kalian mengetahui bahwa bangsa dan negara kita itu harus bersatu, ya, harus bersama. Bagaimana kita mempertahankannya, memperjuangkannya. Kemudian kedudukannya yaitu ajaran yang menentukan sikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kedudukan dari wawasan Nusantara itu adalah ajaran-ajaran budaya-budaya baik yang diajarkan dari nenek moyang kita dahulu, yang menentukan sikap kita dalam kehidupan bernegara dan juga berbangsa. Kemudian kedudukan wawasan Nusantara yang selanjutnya adalah mengakui keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Jadi teman-teman, kita harus mengakui agama apa saja yang ada di Indonesia. Kita harus mengakui suku apa saja yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak boleh rasis, ya. Jadi kita tidak boleh memandang seseorang berdasarkan rasnya, agamanya, ataupun sukunya. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Dimensi wawasan Nusantara ada 2, teman-teman. Pertama, dimensi kewilayahan, dan yang kedua adalah dimensi kehidupan bermasyarakat. Dimensi kewilayahan ini adalah di mana kita sebagai masyarakat Indonesia memahami bahwa Indonesia itu satu kesatuan daratan dan lautan. Jadi entitas yang ada di dalamnya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya itu adalah satu kesatuan yang membentuk, yang membangun negara ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian dimensi kewilayahan yang selanjutnya adalah pentingnya menjaga pelestarian alam sebagai karunia Tuhan. Teman-teman, ayo mulai sekarang kita jaga negara kita jaga alam kita yang luar biasa ini. Kita sebagai mahasiswa kritis melihat jika banyak pembangunan yang merusak alam, kritis buat sebuah konten edukasi, konten-konten yang memang dapat mengetuk hati nurani para pejabat gitu. Jadi dengan begitu maka kita tetap bisa menjaga kelestarian alam yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kemudian terkait dimensi kehidupan bermasyarakat, Indonesia itu kita Indonesia ya, kita itu punya ragam suku, etnis, dan budaya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yaitu dengan selalu saling menghargai,
saling membantu, tolong-menolong, kita harus selalu toleransi dan kerjasama. Itu adalah dimensi kehidupan bermasyarakatnya wawasan Nusantara Indonesia. Kemudian teman-teman, fungsi dari wawasan Nusantara yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran dan semangat kebangsaan. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang ketiga, mengutamakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dan mengembangkan masyarakat yang sejahtera. Adapun sebagai rakyat Indonesia, ada pelaksanaan wawasan Nusantara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah integrasi wilayah, kemudian yang kedua adalah penerapan nilai Pancasila, di mana kita selalu menerapkan nilai-nilai ini di dalam landasan kehidupan kita. Kemudian pembangunan berkelanjutan, yaitu mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia. Suatu saat kita sebagai pejabat, maka jangan lupakan untuk membangun desa-desa yang terpencil. Kemudian penegakan hukum, menegakkan aturan dan undang-undang demi terciptanya keadilan sosial. Kemudian teman-teman, adapun setiap yang terjadi di Indonesia ini untuk mendapatkan hasil terbaik pasti ada tantangannya. Adapun tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara pertama adalah banyaknya perbedaan suku, agama, ras, dan juga golongan. Sehingga kita harus bisa mengelola keragaman budaya ini dalam satu kesatuan bangsa. Kemudian tantangan yang kedua adalah globalisasi. Pengaruh budaya asing yang menggerus jati diri kita itu menjadi tantangan berat untuk wawasan Nusantara pada saat ini. Kemudian yang ketiga, kesenjangan pembangunan. Jadi banyaknya perbedaan tingkat pembangunan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya itu menjadi tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara. Dan yang terakhir adalah ancaman disintegrasi. Apa itu? Potensi konflik di wilayah perbatasan dan separatisme. Masih banyak terjadi di beberapa perbatasan yang konflik. Harapannya hal-hal ini semakin berkurang dan cenderung hilang agar pelaksanaan wawasan Nusantara dapat semakin baik kita lakukan. Jadi teman-teman, sebagai agent of change, jadi bagaimana kita perilakunya untuk mendukung wawasan Nusantara. Yang pertama kita harus mengutamakan persatuan, kita jaga kebersamaan, kita harus saling solidaritas antar teman yang berbeda ras, agama, dan lainnya. Kemudian kita harus terus membangun kearifan lokal kita yaitu gotong royong. Karena semangat kerjasama untuk kepentingan bersama itu sangat baik dampaknya. Kemudian menghargai keragaman dan jaga kedaulatan wilayah. Berperan aktiflah kalian dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah wawasan Nusantara itu penting untuk keutuhan bangsa. Jadi perlu aktif dari seluruh warga negara. Jadi pelaksanaannya ini memerlukan kesadaran kolektif dalam menjaga persatuan, menghadapi tantangan global, serta mempraktikkan perilaku yang mendukung kesatuan bangsa. Jadi teman-teman, ayo kita bersama menjaga wawasan Nusantara kita yang luar biasa ini. Kita tetap pupuk, kita tetap jaga apa yang ada di Nusantara kita ini. Begitu saja teman-teman, selanjutnya kalian kerjakan tugas, cari satu peristiwa aktual, misalnya konflik sosial, kesenjangan pembangunan, hoax politik, atau intoleransi di masyarakat. Kalian analisis peristiwa-peristiwa itu. Kalian analisis dengan menggunakan materi wawasan Nusantara yang sudah saya bagikan, dan menggunakan buku yang ada di e-learning. Kemudian tuliskan analisis kasus yang sudah kalian bahas dalam bentuk esai tanpa ChatGPT. Oke teman-teman, sekian saja perkuliahan kita hari ini terkait wawasan Nusantara. Harapan saya, pemahaman-pemahaman yang sudah saya berikan dapat menjadi tingkat ya partisipasi kita semakin lebih aktif dan kritis lagi. Sekian perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.